Halo kaum berbahaner, selamat datang di channel Speakestron. Di sini Mamang Brian akan menceritakan film Lone Survivor tahun 2013 yang disutradarai oleh teman lama saya yaitu Peter Berg. Naskah film ini ditulis oleh Peter Berg yang diadaptasi dari kisah nyata. Oke, lanjut. Dimulai dengan diperlihatkan pelatihan pasukan khusus tentara Amerika yaitu Navy SEAL. Di pagi hari yang cerah, di pangkalan udara Bagram, Afghanistan, terlihat Marpi yang baru saja bangun tidur yang langsung mengabari kekasihnya. Mereka membahas tentang kado pernikahan yang akan segera berlangsung. Begitu juga dengan X yang begitu bangun langsung mesra-mesraan dengan kekasihnya lewat email. Marpi lalu membangunkan anggota tim yang lain yaitu Marcus dan Denny. Setelah itu semua pun berkumpul untuk sarapan pagi dan tak lama kemudian tim mereka pun ditunjuk untuk menjalankan misi. 4 orang anggota tim Navy SEAL. Yang pertama Letnan Michael P. Murphy yang diperankan oleh Tyler Kitts. Yang kedua Kopral Kepala Marcus Luttrell yang diperankan oleh Mark Wahlberg. Yang ketiga Kopral 1 Matthew Axelson yang diperankan oleh Ben Foster. Dan Kopral 1 Danny Dietz yang diperankan oleh Emil Hirsch. Berangkat dari pangkalan udara Bagram ke sebuah desa yang dikelilingi perbukitan yang telah teridentifikasi keberadaan Ahmad Shah. Mereka sudah berada di titik penalti untuk menembak Ahmad Shah yang bercirikan fisik tidak mempunyai sebelah telinga. Namun, hubungan komunikasi terganggu sehingga pasukan tidak dapat menerima konfirmasi perintah sehingga tim pun mencari posisi lain untuk mendapatkan sinyal. Sementara menunggu perintah menembak, pasukan pun beristirahat sejenak. Kemudian tidak disangka muncullah 3 orang penggembala kambing yang tentu saja hal ini di luar dugaan. Tanpa berpikir panjang, pasukan Amerika langsung menangkapnya. Kemudian mereka saling berdebat tentang tindakan yang harus mereka lakukan. Alternatif pertama yaitu membunuh para penggembala tersebut dengan konsekuensi tugas lancar tetapi menjadikan pasukan Amerika sebagai pelanggar hukum. Alternatif kedua yaitu mengikat dan meninggalkan para penggembala tersebut mati kedinginan atau dimakan oleh hewan buas di perbukitan. Alternatif ketiga yaitu melepaskan para penggembala tersebut dan tugas gagal karena keberadaan operasi tersebut sudah diketahui oleh orang lain. Konflik dan pemikiran serta alasan mereka memang cukup bisa diterima dalam berdebat. Sebagai kepala dalam misi ini, Murphy berhak memutuskan hasilnya dan voting tidak berlaku. Akhirnya Murphy memutuskan melepaskan para penggembala tersebut. Misi ini dianggap gagal dan pasukan Amerika berencana untuk kembali ke pangkalan. Tetapi, komunikasi masih terganggu di saat-saat yang penting. Setelah penduduk dilepaskan oleh tentara Amerika, sayangnya salah seorang dari penduduk tersebut melaporkan kepada Ahmad Shah bahwa ada tentara Amerika yang sedang mengintai di gunung. Mari kita lihat scene berikut ini, di mana tentara Amerika mendaki ke puncak agar mendapatkan sinyal, tapi sayangnya itu hanya harapan palsu. Mereka pun kembali untuk beristirahat menunggu matahari terbenam dan berharap akan pulang. Ternyata mereka telah dikepung oleh pasukan Taliban. Tentu ini membuat mereka bersiaga karena akan terjadi peperangan dan hal itu pun terjadi. Selain itu, Denny yang bertanggung jawab atas komunikasi berusaha mencari sinyal untuk menghubungkan koneksi. Namun naas, tangan Denny tertembak sehingga membuat radio komunikasinya rusak. Mereka pun kalah jumlah saat pasukan Navy SEAL tersudutkan dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri dari lawan. Mereka pun melompat dari tebing yang cukup tinggi sampai mendapatkan luka yang cukup parah. Ih, ngeri ya sobat rebahaner. Baru saja melompat dari tebing, mereka masih ditembaki oleh pasukan lawan. Benar-benar ya si Ahmad Shah itu kejam sangat. Langsung saja mereka pun melompat untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan diri. Namun salah seorang personil ketinggalan karena sudah tidak berdaya dan akhirnya Denny pun mati tertembak. Setelah Murphy tahu akan hal itu, dia langsung bergegas mencari sinyal untuk menghubungi pangkalan dengan telepon satelit. Akhirnya dia pun mendapatkannya dan melaporkan apa yang telah terjadi pada saat itu. Pada saat fokus melapor, malah ada anak buah si Ahmad Shah yang datang dan menembaki Murphy dan mengatakan, "Tidak semudah itu Ferguson." Jelek. Murphy sakit hati mendengarkan hal itu, tapi bohong, hayu. Enggak kok, anak buah Ahmad Shah itu tidak mengatakan hal itu. Just kidding bro. Oke, lanjut ke cerita. Tidak lama kemudian, datanglah 2 helikopter bantuan. Marcus dan X yang melihat itu merasa senang kegirangan, dan tidak disangka-sangka hal yang tidak diinginkan dan mengerikan pun terjadi. Salah satu helikopter ditembak dengan rudal sampai hancur. Pilot dari helikopter yang satunya menyimpulkan bahwa tidak aman untuk mendaratkan para pasukan di sini, dan pilot itu memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Marcus dan X merasa kecewa dan sedih setelah melihat itu. But mereka tidak putus asa dan melanjutkan peperangan demi bertahan hidup.
X yang sudah merasa kelelahan karena sudah banyak kehilangan darah, akhirnya dia mati ditembak oleh pasukan Taliban. Tinggallah Markus seorang diri yang masih bertahan menghadapi perihnya hidupnya dalam peperangan. Semua pasukan Amerika tewas, kecuali Markus, karena Markus bersembunyi di bawah batu. Markus pun tertidur. Keesokan harinya, Markus pun berjalan dan menemukan sumber air, dan langsung menyeburkan diri ke sumber air. Tanpa diketahui Markus, dia pun bertemu dengan seseorang. Lalu Markus pun ditolong meskipun Markus ragu-ragu. Markus meminta pertolongan dari Muhammad Gulab, seorang penduduk desa. Meskipun Markus ragu-ragu karena tidak mengetahui identitas Gulab, apalagi dengan tewasnya rekan-rekannya akibat membebaskan para pengembala tersebut. Setelah itu, Markus dibawa oleh Muhammad Gulab ke rumahnya, walaupun beberapa orang tidak setuju dengan hal itu. Markus pun meminta tolong seseorang agar mengirim surat ke pangkalan Amerika Serikat yang memberitahukan keberadaannya di desa itu. Di sisi lain, pasukan Taliban tidak tinggal diam. Mereka tetap mencari Markus dan akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian Markus. Markus pun diseret dan kepalanya akan dipenggal oleh anak buah Ahmad Shah. Pada saat-saat yang menentukan, Gulab dan para penduduk desa menyelamatkan Markus dari pasukan Taliban. Pasukan Taliban pergi dan tetap mengancam akan membinasakan desa tersebut. Pada hari berikutnya, pasukan Taliban berjumlah sangat banyak kembali ke desa tersebut dan menembak para penduduk desa. Markus dan para penduduk desa melawan dengan menembak pasukan Taliban. Markus terluka parah dan pasukan bantuan Amerika Serikat datang membantu. Markus dan para penduduk desa, pasukan bantuan Amerika Serikat membunuh pasukan Taliban dan mengevakuasi Markus ke pangkalan. Oke, dari cerita tersebut sangat menegangkan sekali. Yang pertama, di sana terdapat adegan lucu dan actionnya sangat dapat lah buat kalian yang suka film perang. Gua nyaranin film ini karena film ini diangkat dari kisah nyata juga. So buat kalian yang suka nonton genre film perang, gua saranin film Lone Survivor. Dan buat yang punya saran buat request film-film yang lain, segera di komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini, oke? Yes.